Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas B Pendidikan Masyarakat 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model teknologi kinerja manusia. Teknologi kinerja adalah suatu proses peningkatan kompetensi oleh manusia dan organisasi guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil kerja yang didasarkan pada pengembangan sistem yang sistemik dan sistematis. Model ISBI atau International Society for Performance Improvement. Dalam model teknologi kinerja manusia, kita mengenal yang namanya analisis kinerja, yaitu untuk melakukan penilaian tingkat keberhasilan pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala. Yang pertama kali kita lakukan dalam analisis kinerja ini adalah dengan menganalisis organisasi, yaitu untuk menyimpulkan keadaan sebenarnya dan mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara keadaan sebenarnya dengan dan hasil yang diinginkan. Cara menganalisis organisasi dimulai dengan menganalisis visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan atau future yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya adalah menganalisis misi. Misi disusun sebagai kelanjutan dari visi dan pada intinya adalah sebagai pengembangan strategi dan aktivitas dalam suatu organisasi. Menganalisis nilai. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Analisis tujuan. Tujuan adalah kunci untuk menentukan atau merumuskan apa yang akan dikerjakan. Menganalisis strategi, yaitu sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Setelah melakukan analisis organisasi, selanjutnya yang kita lakukan adalah menganalisis lingkungan. Dalam analisis lingkungan ini, yang pertama kali kita lakukan adalah menganalisis lingkungan organisasi, yaitu bagaimana anggota organisasi itu memandang keberadaannya. Jadi sifatnya subjektif. Dalam lingkungan organisasi ini, kita menganalisis masyarakat, pemangku kepentingan, yaitu setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu perubahan. Selanjutnya adalah kompetensi, yaitu kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerja. Setelah menganalisis lingkungan organisasi, yang kita lakukan adalah menganalisis lingkungan kerja, yaitu suatu kondisi pekerjaan untuk memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Yang dianalisis dalam lingkungan kerja adalah manajemen sumber daya manusia, sumber daya, dan alat. Setelah menganalisis lingkungan kerja, kita perlu menganalisis pekerjaan. Yang perlu dianalisis dari pekerjaan diantaranya adalah alur kerja, yaitu prosedur ketika dokumen, informasi, atau pekerjaan dilewatkan melalui sejumlah orang menurut aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah prosedur kerja, yaitu tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana mengelola sebuah pekerjaan yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Lalu tanggung jawab, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa. Selanjutnya adalah bekerja.
kita perlu menganalisis pengetahuan, yaitu suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Selanjutnya adalah menganalisis keterampilan, yaitu sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya adalah menganalisis motivasi, adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Lalu kita perlu menganalisis harapan, yaitu kemampuan untuk merencanakan jalan keluar dalam upaya mencapai tujuan, walaupun adanya rintangan, dan menjadikan motivasi sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah kapasitas, yaitu ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap. Berikut adalah bagan untuk menganalisis kinerja manusia. Kita perlu menganalisis organisasi. Dengan begitu, kita dapat mengetahui kinerja tenaga kerja yang diinginkan, sehingga kita dapat menganalisis kesenjangan. Selain itu, kita juga perlu menganalisis lingkungan. Dengan begitu, kita dapat mengetahui keadaan aktual kinerja tenaga kerja, sehingga kita dapat menganalisis kesenjangan. Nah, analisis kesenjangan ini untuk mengetahui kesenjangan antara persepsi kualitas dan kualitas yang diharapkan. Kualitas aktual ditunjukkan dari persepsi kualitas dengan indikatornya, sedangkan kualitas ideal ditunjukkan dari harapan dengan masing-masing indikator. Setelah menganalisis kinerja, kita perlu menganalisis penyebab, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah atau kejadian. Penyebabnya bisa jadi karena kurangnya dukungan lingkungan. Kita perlu menganalisis data, yaitu keterangan yang benar dan nyata, lalu menganalisis informasi, yaitu pemberitahuan tentang sesuatu, dan menganalisis umpan balik, yaitu berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Selanjutnya kita perlu menganalisis dukungan lingkungan, yaitu jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya menganalisis sumber daya, yaitu komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah menganalisis alat dan menganalisis konsekuensi, insentif, dan imbalan. Penyebab selanjutnya mungkin karena kurangnya perbendaharaan pelaku. Kita perlu menganalisis keterampilan dan pengetahuan, yaitu sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Selanjutnya adalah kapasitas individu, selanjutnya motivasi dan harapan, yaitu suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Dari hasil analisis ini, kita nantinya dapat memberikan gambaran apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah akibat kesenjangan. Setelah analisis penyebab, selanjutnya adalah pemilihan dan desain intervensi, yaitu pemecahan masalah dirumuskan dengan beberapa alternatif intervensi yang mungkin dilaksanakan oleh organisasi untuk mengatasi kebuntuan. Saat pemilihan dan desain intervensi, kita perlu menganalisis kinerja pendukung, baik instruksional atau non-instruksional. Selanjutnya menganalisis pekerjaan dan desain pekerjaan, lalu menganalisis pengembangan individu, yaitu suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah menganalisis manajemen sumber daya manusia, menganalisis komunikasi organisasi, yaitu proses menciptakan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti. Selanjutnya adalah menganalisis desain dan pengembangan organisasi.
Lalu menganalisis sistem keuangan, yaitu seperangkat institusi, seperangkat bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek yang memungkinkan pertukaran dana. Sistem keuangan ada pada tingkat perusahaan, regional, dan global. Selanjutnya adalah implementasi, intervensi, dan perubahan. Kita perlu menganalisis perubahan manajemen, proses berkonsultasi, pengembangan pegawai, yaitu proses pendidikan jangka panjang yang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana personil manajerial belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Selanjutnya adalah menganalisis komunikasi, yaitu proses menciptakan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti. Selanjutnya adalah menganalisis hubungan sosial, yaitu sekumpulan komponen fisikal dan logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas, keamanan, routing, pengaturan, akses, dan fitur integral pada jaringan. Selanjutnya adalah menganalisis membangun perserikatan, yaitu gabungan antara kedua kelompok menjadi satu yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan menjadi lebih baik karena bekerja sama di antara mereka. Pemilihan pelatihan sebagai suatu intervensi diharapkan membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya adalah evaluasi, yaitu untuk mengetahui perkembangan yang diharapkan sehingga terjadi perubahan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang pertama adalah formatif. Kita perlu menganalisis kinerja, yaitu analisis untuk melakukan penilaian tingkat keberhasilan bank pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala. Selanjutnya adalah menganalisis penyebab, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah atau kejadian. Lalu menganalisis seleksi atau desain intervensi, yaitu tindakan kelas yang digunakan terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua adalah sumatif. Kita perlu menganalisis reaksi langsung dan kompetensi langsung. Selanjutnya yang ketiga adalah konfirmasi. Kita perlu menganalisis kompetensi yang berkelanjutan atau transfer pekerjaan, menganalisis efektivitas yang berkelanjutan atau dampak organisasi, dan menganalisis laba atas intervensi adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Dan yang terakhir adalah meta-evaluasi atau validasi, yaitu sebuah bentuk sintesa dari beberapa penelitian yang berfokus pada hasil yang ditemukan dalam penelitian-penelitian tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai model teknologi kinerja manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.